Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang masih bersama saya Pram Senjaya dan juga Baby Kristami, pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya di mana KPK memeriksa dua pejabat Kementerian Keuangan yaitu Andi Pramono dan Wahono Saputro. Ya, keduanya akan diklarifikasi terkait laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN yang dinilai janggal. Dua pejabat Kementerian Keuangan yang diperiksa KPK hari ini adalah Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro dan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Keduanya saat ini sudah masuk ke ruang pemeriksaan. KPK akan mengklarifikasi harta kekayaan mereka karena LHKPN-nya dinilai janggal. Klarifikasi dilakukan oleh tim LHKPN di Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Nata Arman langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Halo, selamat siang rekan Nata. Sebelum tadi kedua orang dari Kemenko ini memasuki ruangan pemeriksaan, apa yang diucapkan oleh mereka kepada tim media? Ya, Pram dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini sebanyak 69 ASN dari Kemenkyu atau Kementerian Keuangan diperiksa KPK, namun sebanyak 27 orang menjadi prioritas untuk diperiksa. Salah satunya adalah pejabat dari Kepala Bea Cukai Makassar yang bernama Adi Pramono. Dan dapat kami sampaikan juga, selain itu KPK juga memeriksa pejabat di lingkungan Kementerian APR BPN, yakni Wahono Saputro, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur. Dan sebelumnya KPK mengagendakan akan dilakukan pemeriksaan secara terpisah, namun karena tidak memungkinkan sehingga dilakukan secara bersamaan atau pada hari yang sama pada tanggal 14 Maret 2023 hari ini. Dan diagendakan pemanggilan dilakukan pada pukul 9 pagi tadi, namun yang keduanya sudah tiba lebih awal. Yang pertama ada Wahono Saputro selaku Kepala BPN Jakarta Timur yang tiba sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat, dan juga ada Adi Pramono yang tiba pada pukul 9:17 waktu Indonesia Barat. Kemudian khusus untuk Wahono, jubir KPK menjelaskan panggilan klarifikasi dilakukan karena istrinya terlibat dalam gaya hidup yang mewah, kemudian juga kepemilikan saham perusahaan yang dipegang istri mantan pejabat Eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kemudian kasus Rafael Alun pun sudah di tingkat penyelidikan oleh KPK. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh, untuk kekayaan Adi Pramono sebesar 13,75 miliar yang terdiri dari tanah bangunan senilai 6,98 miliar dan aset kekayaan tanah dan bangunan berada di beberapa wilayah Indonesia seperti di Jakarta, Bogor, kemudian juga di Batam, serta di Cianjur. Dan tanah ini pun berstatus hasil sendiri dan hibah dengan akta yang resmi. Sementara untuk Adi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar, dilakukan lantaran soal gaya hidup yang berlebihan sehingga banyaknya masyarakat yang bertanya-tanya terkait dengan dari mana sumber kekayaan tersebut sehingga dilakukan tracking oleh pihak KPK. Dan sampai saat ini pun kami belum mengetahui secara pasti kapan pemeriksaan ini akan berakhir. Dan demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan pada Anda di studio, Pram. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Kita akan terus memantau bagaimana jalannya pemeriksaan dari dua pejabat Kemenko ini ya. Baik pemirsa, kita ke informasi dari 69 nama pegawai Kementerian Keuangan yang hartanya diindikasikan janggal. Ini 55 diantaranya dinyatakan layak klarifikasi. Ya, pemirsa, Kemenkyu juga menjanjikan proses pemeriksaan selesai awal pekan depan. Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap 69 pegawai Kementerian Keuangan dengan menggunakan asas praduga tak bersalah serta menggunakan asas kepatutan dan kepantasan. Hal ini dilakukan karena ada laporan 69 pegawai dianggap memiliki jumlah harta tidak wajar. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal melakukan sejumlah identifikasi, baik dari segi kecocokan dengan LHKPN, laporan hasil audit, tingkah laku, serta media sosial para pegawai. Dalam pekan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan melakukan pemanggilan terhadap 27 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi. Dari 69 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi, kita akan melihat 55 orang itu yang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan pada kurang lebih 27 pegawai. 10 pegawai itu akan diselesaikan pemanggilannya sampai dengan awal minggu ini. Sisanya itu mungkin sekitar
13-15 pegawai akan diselesaikan selama sepekan ini sampai awal pekan depan. Jadi target kita ke yang high priority yang sangat berisiko tinggi. Itu yang diharapkan nanti paralel. Kami kan juga minta informasi ke PPATK. Jadi nanti harapannya ketika sudah selesai pemeriksaan, kita mendapat info dari PPATK, lalu bisa disampaikan kepada publik apa yang menjadi kesimpulan. Prasetyo menambahkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PPATK dengan harapan bisa segera terbuka terang benderang dan nantinya bisa disampaikan kepada publik. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Zulkarnain, Ayunis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Rektor Universitas Udayana Nyoman Gede Antara ditetapkan sebagai tersangka korupsi sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Ya, kerugian negara diperkirakan mencapai 443,9 miliar rupiah. Rektor Universitas Udayana Nyoman Gede Antara merupakan tersangka keempat setelah pejabat yang terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri jalur khusus yaitu IKB, IMY, dan NPS terlebih dahulu menjadi tersangka. Perbuatan keempat tersangka rugikan negara 443,9 miliar rupiah dengan rincian 105,39 miliar rupiah dan 3,94 miliar rupiah merupakan kerugian negara dan 334,57 miliar rupiah merupakan kerugian ekonomi. Kejati Bali mengungkapkan para tersangka memungut sejumlah uang dari mahasiswa baru Universitas Udayana melalui jalur mandiri dari tahun akademik 2018-2019 sampai dengan 2022-2023. Kebijakan pungutan tidak memiliki dasar hukum. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka sebelumnya. Berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, penyidik pada bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Bali kembali menetapkan 1 orang tersangka, yaitu saudara Profesor Dr. INGA. Sebelumnya, dunia pendidikan telah dicorangi oleh Rektor Universitas Lampung, Karomani, yang juga telah menerima uang suap dari penerima mahasiswa baru. Selain Rektor Unila, Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila, Heriadi, Ketua Senat Unila, Muhammad Basri, dan Andi Desviandi, nama terakhir adalah pemberi suap. Karomani diduga aktif menyeleksi calon mahasiswa yang terdaftar secara mandiri untuk masuk Universitas Lampung. Mirisnya, Karomani CS disebut penerima suap dengan total kurang lebih 5 miliar rupiah dengan memperjualbelikan kursi mahasiswa baru dengan harga sekitar 100 juta rupiah hingga 350 juta rupiah per orang. Diharapkan Kemendikbudristek memecat dengan tidak hormat para pejabat dunia pendidikan yang terlibat korupsi dan diharapkan membentuk Satgas Khusus Tindak Korupsi yang melibatkan mahasiswa serta transparan anggaran dari seluruh kegiatan di kampus. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung Rabu besok kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Ya, Johnny akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan pemeriksaan Kementerian Komunikasi dan Informatika dijadwalkan pada Rabu 15 Maret 2023. Ketut belum menjelaskan alasan Menkominfo kembali diperiksa dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Namun ini merupakan kedua kalinya politikus Partai Nasdem itu diperiksa dalam kasus yang sama 14 Februari lalu. Pembangunan BTS 4G merupakan proyek tahun jamak yang menelan biaya hingga 11 triliun rupiah. Proyek ini meliputi pembangunan sekitar 9.000 tower pemancar di ribuan desa terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia. Siapapun yang ada kaitannya dan memang kita melihat ada dari sini pasti kita panggil terkait apa dan bagaimana, karena ini menyangkut materi penanganan perkara
tentunya kami belum bisa menyampaikan. Ya, tapi yang bersangkutan kita panggil pasti ada urgensinya. Dalam penyidikan kasus ini, sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik, termasuk sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika.